menyediakan laboratorium komputer yang ideal. Perpustakaan yang dilengkapi dengan berbagai koleksi buku yang mampu menambah pengetahuan para santri. Masih banyak fasilitas lain, seperti aula, ruang asatid, ruang konseling, sentral pelayanan ketertiban, kantor pelayanan administrasi, kantor penerimaan santri baru, hingga food court yang menyediakan aneka makanan. Al-Amin Mart yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, serta ruang produksi air minum santri. Demikian pesantren tur kali ini. Mari bergabung dengan Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto untuk mencetak santri yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berlandaskan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita tengok gimana sih Pondok Pesantren Al-Amin Putri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh iya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh kita melihat Pondok Pesantren Putri? Oh iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, as we know, kita biasanya kalau di sekolah lain ini namanya kantin. Tapi kalau di sini kita menyebutnya food court. Kenapa begitu? Karena semua transaksi yang dilakukan di sini pakai e-card karena tidak ada cashless di sini. Jadi kalian semua boleh mencobanya kalau ke sini. Sampai sini. Tepat di samping food court, kita bisa ngasih makan sambil nunggu pesanan makanan kita. Hi, can I ask the food? Yes. Thank you. By the way, what class are you? I'm from 10th grade. Oh, I see. What's your name? I'm Nisa. And you? Nasra. Okay, are you happy? Yes. Thank you. Yes, you're welcome. Saat kita pulang dari madrasah, kita nggak takut kehujanan lagi karena kita difasilitasi ruang sirkulasi. Ini adalah gedung asrama kami. Gedung asrama kami terdiri dari 5 lantai. Yuk kita tengok ada apa aja sih. Nah, kalau ini adalah Al-Amin Mart. Bukan hanya Indomaret sama Alfamart, Al-Amin juga punya mart loh, namanya Al-Amin Mart. Kalian bisa belanja di sini sepuasnya. Di sini ada snack. Lalu di sini ada kebutuhan sehari-hari.
nggak perlu uang cash lagi, karena kita bisa menggunakan Al-Amin Smart Card. Al-Amin Smart Card, sebuah kartu pintar yang juga sebagai e-cash. Kita saat ini berada di aula. Nah, biasanya kita mengadakan kegiatan bahasa di sini, tapi bisa dipergunakan untuk sholat dan juga mengaji. Sekarang kita berada di lantai 2. Nah, di sini ada beberapa ruang, yang termasuk kelas, pesantren, dan kamar tutor. Ya, di setiap lantai kita difasilitasi oleh 2 tempat kamar mandi. Satu tempat kamar mandi terdiri dari 12 sampai 13 kamar mandi. Di sini kita juga bisa mencuci baju karena di sini banyak sekali keran-keran air yang bisa digunakan. Oke, kita bisa lihat di sini perawat akan langsung memberi tindakan kepada santri yang sedang sakit. Yuk kita lihat gimana sih kelas-kelasnya. Ya, setelah ini kita akan naik ke lantai 3. Di lantai 3 kita ada fasilitas yaitu kamar tidur serta kamar mandi. Tak lupa juga ada kamar tutor. Di sini kalian sudah bisa mendapatkan kasur dan almari. Di setiap lantai kita ada 8 kamar tidur dan tak lupa juga kita difasilitasi oleh rooftop karena kita nanti bisa nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Nah, sekarang kita berada di lantai 5, tepatnya di rooftop. Biasanya di sini diadakan Rukyatul Hilal setiap akhir bulan Hijriah bersama dengan lembaga PCNU Kabupaten Mojokerto dan PWNU Jawa Timur.
Putri memiliki 5 lantai. Yang lantai pertama tadi sudah kita lihat ada aula. Lantai kedua kita pergunakan untuk madrasah. Lantai ketiga kita gunakan untuk kamar santri. Lantai keempat sama untuk kamar santri. Yang terakhir lantai 5 yaitu rooftop. Oke, sekian tur Pondok Pesantren Al-Amin Putri kali ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kiai Haji Muthaharun Afif LCMHI selaku Dewan Penasehat Pondok Pesantren Al-Amin. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Jazuli SHMSI selaku Ketua Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin. Yang kami hormati para guru pendamping dan tidak lupa para peserta alis yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini walau hanya melalui media Zoom meeting. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Pada pagi yang cerah ini, kita berkumpul secara daring dalam rangka pelaksanaan kegiatan Technical Meeting Al-Amin Intelligence of Elementary School 2023 dengan tema Menggali Potensi Bersaing Meraih Prestasi. Langsung saja saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yakni pembacaan petunjuk teknis Olimpiade Alis 2023. Acara yang ketiga yakni sesi tanya jawab seputar technical meeting dan acara yang terakhir yakni penutup dan dilanjutkan dengan simulasi Olimpiade. Hadirin yang kami hormati, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyatus Salihah. Al-Fatihah. Dilanjut acara yang kedua, yakni pembacaan petunjuk teknis Perlombaan Alis 2023. Sebelum itu, ada sedikit informasi yang akan kami sampaikan. Pelaksanaan technical meeting ini akan disiarkan ulang melalui akun YouTube Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto. Jadi, untuk peserta yang ketinggalan acara live Zoom, tidak perlu khawatir lagi karena pelaksanaan technical meeting akan disiarkan ulang melalui akun YouTube Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto. Oke, langsung saja pembacaan petunjuk teknis akan dibacakan oleh moderator kita, yakni Saudara Muhammad Qalyubi Rosyadi dan Noval Adi Putra Syafna. Kepada saudara dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Technical Meeting Olimpiade Al-Amin Intelligent of Elementary School 2023. Di sini kami selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qalyubi Rosyadi dan saya Noval Adiputra Syafni akan membacakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Al-Amin Intelligent of Elementary School 2023. Namun sebelum itu, jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan melalui via chat grup WhatsApp ALIS 2023 yang akan kami jawab setelah penyampaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ALIS 2023. Sebelum kami membacakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ALIS 2023, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mengenai pengunduran technical meeting ALIS 2023 dikarenakan ada pemadaman listrik total di wilayah setempat dan tidak ada informasi dari siapapun. Baik, langsung saja. 1. Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 10 Februari 2023. 2. Technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2023. Technical meeting dilaksanakan secara online melalui via Zoom dan dapat dilihat tayangan ulang di kanal YouTube Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto. 3. Simulasi akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023. Simulasi akan dilaksanakan pada jam 09.00 sampai 10.00 secara online pada hari Senin mendatang. 4. Pembukaan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2023. Pembukaan dilaksanakan secara online melalui YouTube Pondok Pesantren Al-Amin. 5. Pelaksanaan dan penyisihan akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 26 Februari 2023. Pada babak penyisihan dilaksanakan secara online melalui Al-Amin Digital Learning System atau ADILS. 6. Nomination Day akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2023. Nomination Day merupakan pengumuman 6 besar dari setiap mapel. Peserta yang terdapat dalam nominasi akan diperkenankan ikut dalam acara penutupan ALIS secara offline di Pondok Pesantren Al-Amin. 7. Penutupan dan Grand Final akan dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2023. Pada babak final dilaksanakan secara offline di Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto. Petunjuk teknis Al-Amin Intelligent of Elementary School 2023. Peserta kompetisi. 1. Peserta Olimpiade online dan offline adalah siswa-siswi SDMI sederajat. 2. Olimpiade online dan offline bersifat perorangan, bukan lomba beregu atau tim. 3. Peserta yang telah mengikuti satu mapel tidak diperbolehkan mengikuti mapel lain. Cabang lomba. Kegiatan ini berbentuk olimpiade online dan offline dengan beberapa mapel, yaitu 1. Matematika, 2. IPA atau ilmu pengetahuan alam, 3. Bahasa Arab, dan 4. Bahasa Inggris. Kisi-kisi matematika. 1. Bilangan dan operasinya meliputi bilangan cacah, pecahan, desimal, dan persen. 2. Bangun datar meliputi sifat, luas, dan keliling. 3. Bangun ruang meliputi sifat, luas, dan volume. 4. Faktor dan kelipatan suatu bilangan, yakni FPP dan KPK. 5. Ukuran pemusatan data tunggal atau statistika. 6. Sudut. 7. Konversi satuan. 8. Skala dan peta. 9. Jarak dan kecepatan.
10. Perbandingan. 11. Keliling dan luas lingkaran. Inti materi dari kelas 4, 5, dan 6. Kisi-kisi IPA, ilmu pengetahuan alam. 1. Hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. 2. Siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 3. Macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. 4. Sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. 5. Hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 6. Sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 7. Sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. 8. Pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 9. Alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak. 10. Organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. 11. Organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. 12. Hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan. 13. Pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. 14. Pengelompokan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yakni zat tunggal dan campuran. 15. Cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 16. Cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 17. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. 18. Komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 19. Sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 20. Cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 21. Sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. 22. Peristiwa rotasi dan revolusi bumi, serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Inti materi dari kelas 4, 5, dan 6. Kisi-kisi bahasa Arab. 1. Al-unwanu, alamat. 2. Al-arqamu, nomor. 3. Al-mihnatu, profesi. 4. Amali, berharap atau harapanku. 5. Afrodul usroh, anggota keluarga. 6. Fil baiti, di rumah. 7. Wahibbu Indonesia, aku cinta Indonesia. 8. A'dha'ul jismi, bagian-bagian tubuh. 9. Hadiqatul hayawanat, kebun binatang. 10. Fi ghurfatil istiqbal wal mudzakarah, di ruang tamu dan ruang belajar. 11. Fil ma'mal wa maktabatil madrasah, laboratorium dan perpustakaan. 12. Fil maqsaf, di kantin. 13. As-sa'atu, jam. 14. Wahibbul lughatil arabiyyah, saya suka bahasa Arab. 15. Wahibbul ansyitah, kegiatan. 16. Al-utlah, hari libur. 17. An-nushah, piknik. 18. Al-ismul isyarah wa dhamirul munfasil. 19. Al-ismul isyarah wa ismil mufrad. 20. Al-ismul isyarah wa ismul alam. 21. Al-isyaratu lil mufrad al-ismi was-sifah. 22. Al-mubtada wal khabar. 23. Al-khabarul muqaddam wal mubtada'ul muakhar. 24. Al-fi'lul mudhari'. 25. Fi'lul amri. 26. Al-fi'lul madhi. Inti materi dari kelas 4, 5, dan 6.
Poin-poin di atas mencakup keseluruhan materi yang bersangkutan dengan poin tersebut. Kisi-kisi bahasa Inggris. 1. Kalender. Mempelajari nama hari dan nama bulan serta tahun. 2. Things at home. Berbagai benda yang ada di rumah. 3. Introducing oneself, memperkenalkan diri. 4. Food and drinks, makanan dan minuman. 5. Professions. Pekerjaan. 6. Public places. Tempat umum. 7. Weather and season, cuaca dan musim. 8. Holiday, hari libur. 9. At the park. Di taman. 10. Command and request. Perintah dan permintaan. 11. Feelings, menyatakan perasaan. 12. Earth and planet, bumi dan planet. 13. Direction and location. Arah dan lokasi. 14. Describing people and object. Mendeskripsikan orang dan objek. 15. Reading skills, keterampilan dalam membaca. 16. Quantities and amount, keterampilan berbahasa Inggris terkait kuantitas dan jumlah atau hitungan. 17. How much and how many. 18. Conjunction. And, but, because, adverb of frequency. Ketentuan kompetisi. Ketentuan babak penyisihan. 1. Peserta wajib menggunakan pakaian sopan dan rapi sesuai identitas sekolah atau madrasah. 2. Peserta yang ketahuan mencari jawaban akan ada pengurangan nilai. 3. Peserta harus berada di tempat sampai Olimpiade berakhir. 4. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan Olimpiade dimulai. 5. Peserta akan menerima username ALIS 2023 untuk login ATILS. 6. Peserta saat Olimpiade online dimulai wajib mempersiapkan laptop atau PC untuk mengerjakan Olimpiade dan handphone untuk menyalakan Zoom saat Olimpiade dimulai. 7. Di sekitar laptop hanya ada kertas dan alat tulis. Tidak ada buku satupun, meskipun buku tersebut digunakan untuk mospek. 8. Peserta yang tidak berkenaan hadir atau sakit pada saat Olimpiade online maupun offline dinyatakan gugur. 9. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. 10. Apabila ada nilai yang sama, maka akan diambil waktu tercepat pengumpulan. 11. Apabila ada nilai dan waktu yang sama, maka akan diambil dari nilai soal medium tertinggi. 12. Pada saat ujian dimulai, peserta menyiapkan satu laptop untuk mengerjakan dan satu kamera handphone untuk Zoom. Handphone diletakkan sisi kanan peserta. 13. Format nama Zoom saat simulasi dan pengerjaan Olimpiade. Nama lembaga, nama peserta, mata Olimpiade. Ketentuan kompetisi. Ketentuan babak final. 1. Peserta wajib menggunakan pakaian sopan dan rapi sesuai identitas sekolah atau madrasah. 2. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum kegiatan Olimpiade berlangsung. 3. Peserta wajib mematuhi protokol kesehatan. 4. Peserta harus berada di tempat sampai Olimpiade berakhir. 5. Peserta diwajibkan mematuhi tata tertib selama di perlombaan. 6. Peserta yang tidak berkenan hadir atau sakit pada saat Olimpiade online maupun offline dinyatakan gugur. 7. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. 8. Bila ada poin yang sama, maka akan terdapat penambahan soal. 9. Pembimbing maksimal 1 orang setiap peserta. 10. Pembimbing tidak boleh melihat di dalam ruangan Olimpiade saat babak final dimulai. Ketentuan kompetisi. Tata tertib babak penyisihan. Seluruh peserta wajib 1.
mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dijadwalkan oleh panitia. 2. Menggunakan perangkat laptop atau PC yang memiliki kamera depan atau webcam yang berfungsi dengan baik. 3. Menggunakan koneksi internet yang baik. 4. Menggunakan ID card saat kegiatan Olimpiade berlangsung. Jika tidak, akan dikenakan pengurangan nilai. Peserta mencetak ID card dan mengenakan saat perlombaan. Seluruh peserta dilarang. 1. Digantikan oleh orang lain. 2. Menggunakan alat apapun seperti alat komunikasi, headset, earphone, headphone, kalkulator, kamus, dan lain-lain. 3. Menerima bantuan dari orang lain. 4. Membaca dan mencari jawaban atau referensi. 5. Terdapat orang lain di sekitar. 6. Tidak terlihat pada kamera atau webcam. Peserta yang tidak mengikuti tata tertib dan terbukti melakukan kecurangan akan didiskualifikasi. Ketentuan kompetisi. Tata tertib babak final. Seluruh peserta wajib 1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dijadwalkan oleh panitia. 2. Menggunakan ID card saat babak final berlangsung. 3. Menggunakan pakaian identitas sekolah atau madrasah. Seluruh peserta dilarang. 1. Menggunakan alat bantu yang dilarang seperti alat komunikasi, kalkulator, kamus, dan lain-lain. 2. Mencontek peserta lain. 3. Peserta yang tidak mengikuti tata tertib dan terbukti melakukan kecurangan akan didiskualifikasi. Sistem kompetisi. Olimpiade akan dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, akan dilaksanakan secara online, yakni babak penyisihan. Kedua, akan dilaksanakan secara offline, yakni babak final. Bagian pertama, online. Olimpiade online akan menjadi babak penyisihan bagi seluruh peserta. Olimpiade online akan dibagi menjadi 2 hari yang akan dijelaskan di bawah ini. Pada hari pertama, terdapat 2 mata pelajaran, yaitu matematika dan bahasa Arab. Hari pertama Olimpiade dilaksanakan mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat sebagaimana berikut. Olimpiade Matematika dilaksanakan pada pukul 10.30 sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Olimpiade Bahasa Arab akan dilaksanakan pada pukul 13.00 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Sistem kompetisi. Pada hari kedua, terdapat 2 mata pelajaran, yaitu ilmu pengetahuan alam dan bahasa Inggris. Hari kedua Olimpiade akan dilaksanakan mulai pukul 08.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat sebagaimana berikut. Olimpiade IPA, ilmu pengetahuan alam, dimulai pukul 08.00 sampai 09.30 waktu Indonesia Barat. Olimpiade Bahasa Inggris dimulai pukul 11.00 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Sistem kompetisi. Pembagian soal. Adapun pembagian soal setiap Olimpiade online sebagai berikut. IPA 100 soal multiple choice atau pilihan ganda. Matematika 60 soal multiple choice atau pilihan ganda. Bahasa Arab 100 soal multiple choice atau pilihan ganda. Bahasa Inggris 100 soal multiple choice pilihan ganda. Adapun kriteria soal 30% low order thinking skills, 30% medium order thinking skills, 40% high order thinking skills. Kriteria penilaian: benar plus 3 poin, menjawab salah min 2 poin, tidak menjawab 0 poin. Sistem kompetisi bagian kedua offline.
Olimpiade offline akan menjadi babak final bagi peserta yang lolos dari babak penyisihan. Peserta yang lolos akan diundang ke Pondok Pesantren Al-Amin untuk mengikuti babak final yang diikuti oleh 6 peserta dari setiap mabel. Babak final akan dilaksanakan dengan sesi tanya jawab. Sebelum itu, masing-masing peserta diberikan modal sebanyak 1.000 poin. Sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 3 sesi. Sistem kompetisi. Babak final Olimpiade Matematika. Sesi 1. Pada sesi pertama, masing-masing peserta akan diberikan kertas yang berisi 3 pertanyaan yang harus diselesaikan dalam waktu 30 menit. Setiap peserta akan diberi 1 kertas untuk menghitung dan 1 kertas untuk jawaban akhir. Pada kertas jawaban akhir, jawaban yang ditulis adalah jawaban akhir tanpa cara. Kriteria penilaian: benar plus 300, salah min 100, tidak menjawab min 200. Sesi 2. Pada sesi kedua, seluruh peserta akan diberikan atau dibacakan soal secara bersamaan. Peserta akan diberikan waktu pengerjaan yang dimana persoalan 3 menit. Peserta menunggu aba-aba dari para juri untuk mengangkat jawaban dengan media yang telah disediakan secara bersamaan. Kriteria penilaian: benar plus 300, salah min 100, tidak menjawab min 200. Sesi 3. Pada sesi ketiga, siapa cepat dia dapat. Seluruh peserta akan diberikan pertanyaan secara bersamaan. Peserta menjawab dengan media yang telah disediakan. Ketika pertanyaan telah selesai dibacakan, peserta akan diberikan waktu sebanyak 2 menit dan berebut menjawab pertanyaan dari juri dengan mengangkat bendera yang telah disediakan. Peserta diperkenankan berebut soal setelah soal telah selesai dibacakan. Kriteria penilaian: benar plus 300, salah 0, tidak menjawab 0. Sistem kompetisi. Babak final Olimpiade IPA. Sesi 1. Pada sesi pertama, masing-masing peserta akan diberikan kertas yang berisi 3 pertanyaan yang harus diselesaikan dalam waktu 10 menit. Setiap peserta akan diberi 1 kertas untuk menjawab. Kriteria penilaian: benar plus 300, salah min 100, tidak menjawab min 200. Sesi 2. Pada sesi kedua, seluruh peserta akan diberikan atau dibacakan soal secara bersamaan. Peserta akan diberikan waktu pengerjaan yang dimana per soal 1 menit. Peserta menunggu aba-aba dari para juri untuk mengangkat jawaban dengan media yang telah disediakan secara bersamaan. Kriteria penilaian: benar plus 300, salah min 100, tidak menjawab min 200. Sesi 3. Pada sesi ketiga, siapa cepat dia dapat. Seluruh peserta akan diberikan pertanyaan secara bersamaan. Peserta menjawab dengan media yang telah disediakan. Ketika pertanyaan telah selesai dibacakan, peserta akan diberi waktu sebanyak 1 menit dan berebut menjawab pertanyaan dari juri dengan mengangkat bendera yang telah disediakan. Peserta diperkenankan berebut soal setelah soal telah selesai dibacakan. Kriteria penilaian: benar plus 300, salah 0, tidak menjawab 0. Sistem kompetisi. Babak final Olimpiade Bahasa Arab. Sesi 1. Pada sesi pertama, masing-masing peserta akan diberikan kertas yang berisi 3 pertanyaan yang harus diselesaikan dalam waktu 10 menit. Setiap peserta akan diberi 1 kertas untuk menjawab. Kriteria penilaian: benar plus 300, salah min 100, tidak menjawab min 200. Sesi 2. Pada sesi kedua, seluruh peserta akan diberikan atau dibacakan soal secara bersamaan. Peserta akan diberikan waktu pengerjaan yang dimana per soal 1 menit. Peserta menunggu aba-aba dari para juri untuk mengangkat jawaban dengan media yang telah disediakan secara bersamaan. Kriteria penilaian: benar plus 300, salah min 100, tidak menjawab min 200.
Sesi 3. Pada sesi ketiga, siapa cepat dia dapat. Seluruh peserta akan diberikan pertanyaan secara bersamaan. Peserta menjawab dengan media yang telah disediakan. Ketika pertanyaan telah selesai dibacakan, peserta akan diberikan waktu sebanyak 1 menit dan berebut menjawab pertanyaan dari juri dengan mengangkat bendera yang telah disediakan. Peserta diperkenankan berebut soal setelah soal telah selesai dibacakan. Kriteria penilaian: benar plus 300, salah 0, tidak menjawab 0. Sistem kompetisi. Babak final Olimpiade Bahasa Inggris. Sesi pertama. Pada sesi pertama, masing-masing peserta akan diberikan kertas yang berisi 3 pertanyaan yang harus diselesaikan dalam waktu 10 menit. Setiap peserta akan diberi 1 kertas untuk menjawab. Kriteria penilaian: benar plus 300, salah min 100, tidak menjawab min 200. Sesi 2. Pada sesi kedua, seluruh peserta akan diberikan atau dibacakan soal secara bersamaan. Peserta akan diberikan waktu pengerjaan yang dimana bersoal 1 menit. Peserta menunggu aba-aba dari para juri untuk mengangkat jawaban dengan media yang telah disediakan secara bersamaan. Kriteria penilaian: benar plus 300, salah min 100, tidak menjawab min 200. Sesi 3. Pada sesi ketiga, siapa cepat dia dapat. Seluruh peserta akan diberikan pertanyaan secara bersamaan. Peserta menjawab dengan media yang telah disediakan. Ketika pertanyaan telah selesai dibacakan, peserta akan diberikan waktu sebanyak 1 menit dan berebut menjawab pertanyaan dari juri dengan mengangkat bendera yang telah disediakan. Peserta diperkenankan berebut soal setelah soal telah selesai dibacakan. Kriteria penilaian: benar plus 300, salah 0, tidak menjawab 0. Ilustrasi babak penyisihan. Kamera zoom berada di sisi kanan peserta. Ilustrasi babak final. Rekap nilai bertugas merekap nilai yang masuk dari guru pembaca soal untuk meranking nilainya. Juri peserta bertugas pada sesi ketiga, sesi siapa cepat dia dapat. Juri peserta bertugas melihat siapa peserta yang paling cepat mengangkat bendera ketika telah selesai mengerjakan soal. Baik, telah selesai mengenai penyampaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Al-Amin Intelligent of Elementary School 2023. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui via chat grup WhatsApp ALIS 2023 yang akan kami jawab melalui via Zoom setelah saat ini. Jadi, dimohon kepada para peserta Zoom untuk tidak keluar Zoom terlebih dahulu, dikarenakan akan ada jawaban yang telah terkumpul dari pertanyaan di chat grup WhatsApp ALIS.
Berawal dari sebuah pemikiran tentang pentingnya mencetak kader-kader Nahdlatul Ulama yang berkualitas, berwawasan luas, memiliki kepribadian luhur, berjiwa mandiri dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Maka lahirlah Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto yang saat ini merupakan salah satu pesantren unggulan di Jawa Timur. Tempat dipersatukannya santri-santri terbaik dari seluruh Indonesia. Pesantren Al-Amin dilengkapi berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan para santri. Masjid berlantai 2 dengan sentuhan arsitektur yang khas dan suasana yang nyaman. Memasuki lingkungan pesantren, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang nyaman dan asri. Gedung madrasah terdiri dari ruang kelas yang bersih, nyaman, dan rapi, sehingga proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan efektif. Gedung asrama santri terdiri dari kamar-kamar yang memiliki fasilitas lengkap, termasuk kamar mandi dalam. Selain itu, terdapat asrama khusus program tahfidz atau hafalan Al-Quran. Sebagai komitmen dalam menjaga kesehatan para santri, Ponpes Al-Amin menyediakan pos kesehatan pesantren dengan didukung tenaga kesehatan profesional. Sesuai dengan kebutuhan zamannya semakin berkembang, Ponpes Al-Amin menyediakan laboratorium komputer yang ideal, perpustakaan yang dilengkapi dengan berbagai koleksi buku yang mampu menambah pengetahuan para santri. Masih banyak fasilitas lain, seperti aula, ruang asatid, ruang konseling, sentral pelayanan ketertiban, kantor pelayanan administrasi, kantor penerimaan santri baru, hingga food court yang menyediakan aneka makanan. Al-Amin Mart yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, serta ruang produksi air minum santri. Demikian pesantren tur kali ini. Mari bergabung dengan Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto untuk mencetak santri yang berilmu amalia, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berlandaskan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita tengok gimana sih Pondok Pesantren Al-Amin Putri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh ya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh kita melihat Pondok Pesantren Putri? Oh iya. Ya, terima kasih. Sama-sama.
kalau di sekolah lain ini namanya kantin. Tapi kalau di sini kita menyebutnya food court. Kenapa begitu? Karena semua transaksi yang dilakukan di sini pakai e-card karena tidak ada cashless di sini. Jadi kalian semua boleh mencobanya kalau ke sini. Tepat di samping food court, kita bisa ngasih makan sambil nunggu pesanan makanan kita. Hi, can I ask the food? Yes. Thank you. By the way, what class are you? I'm from 10th grade. Oh, I see. What's your name? I'm Nisra. And you? Nasra. Okay, are you happy? Yes. Thank you. Yes, you're welcome. Saat kita pulang dari madrasah, kita nggak takut kehujanan lagi karena kita difasilitasi ruang sirkulasi. Ini adalah gedung asrama kami. Gedung asrama kami terdiri dari 5 lantai. Yuk kita tengok ada apa aja sih. Nah, kalau ini adalah Al-Amin Mart. Bukan hanya Indomaret sama Alfamart, Al-Amin juga punya mart loh, namanya Al-Amin Mart. Kalian bisa belanja di sini sepuasnya. Di sini ada snack. Lalu di sini ada kebutuhan sehari-hari. Di Al-Amin Mart kita nggak perlu uang cash lagi karena kita bisa menggunakan Al-Amin Smart Card. Al-Amin Smart Card sebuah kartu pintar yang juga sebagai e-cash. Thank you. Kita saat ini berada di aula. Nah, biasanya kita mengadakan kegiatan bahasa di sini, tapi bisa dipergunakan untuk sholat dan juga mengaji. Sekarang kita berada di lantai 2. Nah, di sini ada beberapa ruang yang termasuk kelas, poskestren, dan kamar tutor. Kamar mandi. Ya, di setiap lantai kita difasilitasi oleh 2 tempat kamar mandi. Satu tempat kamar mandi terdiri dari 12 sampai 13 kamar mandi. Di sini kita juga bisa mencuci baju karena di sini banyak sekali keran air yang bisa digunakan. Oke, kita bisa lihat di sini perawat akan langsung memberi tindakan kepada santri yang sedang sakit. Yuk kita lihat gimana sih kelas-kelasnya.
Di lantai 3 kita ada fasilitas yaitu kamar tidur serta kamar mandi. Tak lupa juga ada kamar tutor. Di sini kalian sudah bisa mendapatkan kasur dan almari. Di setiap lantai kita ada 8 kamar tidur dan tak lupa juga kita difasilitasi oleh rooftop karena kita nanti bisa nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Nah, sekarang kita berada di lantai 5, tepatnya di rooftop. Biasanya di sini diadakan Rukyatul Hilal setiap akhir bulan Hijriah bersama dengan lembaga PCNU Kabupaten Mojokerto dan PWNU Jawa Timur. Pondok Pesantren Al-Amin Putri memiliki 5 lantai. Yang lantai pertama tadi sudah kita lihat ada aula. Lantai kedua kita pergunakan untuk madrasah. Lantai ketiga kita gunakan untuk kamar santri. Lantai keempat sama untuk kamar santri. Yang terakhir lantai 5 yaitu rooftop. Oke, sekian tur Pondok Pesantren Al-Amin Putri kali ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berawal dari sebuah pemikiran tentang pentingnya mencetak kader-kader Nahdlatul Ulama yang berkualitas, berwawasan luas, memiliki kepribadian luhur, berjiwa mandiri dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara, maka lahirlah Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto yang saat ini merupakan salah satu pesantren unggulan di Jawa Timur. Tempat dipersatukannya santri-santri terbaik dari seluruh Indonesia. Pesantren Al-Amin dilengkapi berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan para santri. Masjid berlantai 2 dengan sentuhan arsitektur yang khas dan suasana yang nyaman. Memasuki lingkungan pesantren, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang nyaman dan asri. Gedung madrasah terdiri dari ruang kelas yang bersih, nyaman, dan rapi, sehingga proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan efektif. Gedung asrama santri terdiri dari kamar-kamar yang memiliki fasilitas lengkap, termasuk kamar mandi dalam. Selain itu, terdapat asrama khusus program tahfidz atau hafalan Al-Quran. Sebagai komitmen dalam menjaga kesehatan para santri, Ponpes Al-Amin menyediakan pos kesehatan pesantren dengan didukung tenaga kesehatan profesional. Sesuai dengan kebutuhan zaman yang semakin berkembang, Ponpes Al-Amin menyediakan laboratorium komputer yang ideal, perpustakaan yang dilengkapi dengan berbagai koleksi buku yang mampu menambah pengetahuan para santri. Masih banyak fasilitas lain, seperti aula, ruang asatid, ruang konseling, sentral pelayanan ketertiban, kantor pelayanan administrasi, kantor penerimaan santri baru, hingga food court yang menyediakan aneka makanan. Al-Amin Mart yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, serta ruang produksi air minum santri. Demikian pesantren tur kali ini. Mari bergabung dengan Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto untuk mencetak santri yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berlandaskan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita tengok gimana sih Pondok Pesantren Al-Amin Putri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh iya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh kita melihat Pondok Pesantren Putri? Oh iya. Oke, terima kasih. Sama-sama.
biasanya kalau di sekolah lain ini namanya kantin. Tapi kalau di sini kita menyebutnya food court. Kenapa begitu? Karena semua transaksi yang dilakukan di sini pakai e-card karena tidak ada cashless di sini. Jadi kalian semua boleh mencobanya kalau ke sini. Tepat di samping food court, kita bisa ngasih makan sambil nunggu pesanan makanan kita. Hi, can I ask the food? Yes. Thank you. By the way, what class are you? I'm from 10th grade. Oh, I see. What's your name? I'm Nisla. And you? Nasla. Okay, are you happy? Yes. Thank you. Yes, you're welcome. Saat kita pulang dari madrasah, kita nggak takut kehujanan lagi karena kita difasilitasi ruang sirkulasi. Ini adalah gedung asrama kami. Gedung asrama kami terdiri dari 5 lantai. Yuk kita tengok ada apa aja sih. Nah, kalau ini adalah Al-Amin Mart. Bukan hanya Indomaret sama Alfamart, Al-Amin juga punya mart loh, namanya Al-Amin Mart. Kalian bisa belanja di sini semuanya. Di sini ada snack. Lalu di sini ada kebutuhan sehari-hari. Di Al-Amin Mart kita nggak perlu uang cash lagi karena kita bisa menggunakan Al-Amin Smart Card. Al-Amin Smart Card, sebuah kartu pintar yang juga sebagai e-cash. Thank you. Kita saat ini berada di aula. Nah, biasanya kita mengadakan kegiatan bahasa di sini, tapi bisa dipergunakan untuk sholat dan juga mengaji. Sekarang kita berada di lantai 2. Nah, di sini ada beberapa ruang yang termasuk kelas, pesantren, dan kamar tutor. Kamar mandi. Ya, di setiap lantai kita difasilitasi oleh 2 tempat kamar mandi. Satu tempat kamar mandi terdiri dari 12 sampai 13 kamar mandi. Di sini kita juga bisa mencuci baju karena di sini banyak sekali keran air yang bisa digunakan. Oke, kita bisa lihat di sini perawat akan langsung memberi tindakan kepada santri yang sedang sakit. Yuk kita lihat gimana sih kelas-kelasnya.
Di lantai 3 kita ada fasilitas yaitu kamar tidur serta kamar mandi. Tak lupa juga ada kamar tutor. Di sini kalian sudah bisa mendapatkan kasur dan almari. Di setiap lantai kita ada 8 kamar tidur dan tak lupa juga kita difasilitasi oleh rooftop karena kita nanti bisa nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Nah, sekarang kita berada di lantai 5, tepatnya di rooftop. Biasanya di sini diadakan Rukyatul Hilal setiap akhir bulan Hijriah bersama dengan lembaga PCNU Kabupaten Mojokerto dan PWNU Jawa Timur. Pondok Pesantren Al-Amin Putri memiliki 5 lantai. Yang lantai pertama tadi sudah kita lihat ada aula. Lantai kedua kita pergunakan untuk madrasah. Lantai ketiga kita gunakan untuk kamar santri. Lantai keempat sama untuk kamar santri. Yang terakhir lantai 5 yaitu rooftop. Oke, sekian tur Pondok Pesantren Al-Amin Putri kali ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk pada sesi tanya jawab, perlu kami ketahui, Al-Amin saat ini mengadakan beberapa cabang perlombaan. Antara lain ada ALIS, AAC, dan AJJ. Mengenai AJJ atau Al-Amin Junior Challenge adalah lomba futsal tingkat SD MI sederajat. Mengenai timeline sebagai berikut. Pendaftaran dibuka pada tanggal 15 sampai 22 Februari 2023. Pelaksanaan technical meeting secara offline dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2023. Sedangkan untuk perlombaan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 19 Maret 2023. Mengenai link pendaftaran dapat diakses melalui website ajj.alamin.id. Selain itu, Al-Amin saat ini membuka seleksi penerimaan santri baru atau SPSB Pondok Pesantren Al-Amin. Pendaftaran gelombang pertama dimulai pada tanggal 27 November 2022 hingga 10 Maret 2023. Mengenai mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui download aplikasi Smart Santri melalui Google Play Store dan jika offline menuju ke Pondok Pesantren Al-Amin, Jalan R.A. Basuni nomor 18 Suko Mojokerto.
perlu kami sampaikan mengenai media pada saat babak final, peserta diharapkan membawa clipboard atau papan dada. Baik, mengenai jumlah total pendaftar ALIS sebanyak 433 dengan rincian Mapel Bahasa Arab, pendaftar 59 peserta. mengenai mapel bahasa Inggris terdaftar 93 peserta. Mapel Matematika, pendaftar 144 peserta. Mapel Olimpiade IPA terdaftar 137 peserta. Dan total peserta Olimpiade ALIS 2023 yakni 433. Berlanjut ke sesi tanya jawab ALIS 2023. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, soal pertama dari SDN Balongsari 6. Mohon maaf, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa HP digunakan untuk Zoom diletakkan di sebelah kanan masing-masing peserta. Jika anak-anak mengerjakan secara serentak di kelas, bagaimana cara setting kamera Zoom-nya, nggih? Apakah tetap satu peserta atau satu Zoom? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami dari panitia akan menjawab. Mengenai mekanisme pada saat perlombaan babak penyisian, Zoom jika dilaksanakan bersamaan satu kelas, cukup menyiapkan minimal 3 HP untuk Zoom, diletakkan pada sisi pojok ruangan. Baik. Pertanyaan kedua dari SDN Balongsari 6. Apakah guru diperkenankan membantu siswa apabila ada kendala selama pengerjaan, semisal webcam mati atau jaringan buruk dan sebagainya? Teknisnya seperti apa? Terima kasih. Dan kami menjawab, mohon maaf, tidak diperkenankan membantu peserta saat Olimpiade berlangsung. Jika memang terjadi, boleh dibantu, namun akan ada pengurangan nilai. Dan guru pendamping dari setiap mapel maksimal membantu dengan durasi yang telah ditentukan panitia, yakni 10 menit. Jika dalam durasi tersebut kendala belum clear, maka segera konfirmasi kepada panitia. Untuk pertanyaan dari MI Mazda, untuk kriteria anak terlihat kamera seperti apa, nggih? Pengalaman tahun kemarin ada beberapa murid kami yang di bis dengan alasan tidak terlihat di kamera, padahal selama pelaksanaan anak tetap stay di lokasi masing-masing. Kami menjawab, sebelum pelaksanaan Olimpiade, dimohon untuk mengecek PC atau laptop yang akan digunakan untuk Olimpiade memiliki kamera yang berfungsi dengan baik. Dan pada saat pelaksanaan, peserta tidak diperkenankan meninggalkan PC atau laptop yang digunakan untuk Olimpiade hingga Olimpiade berakhir dengan alasan apapun. Soal keempat. Jika di ruang peserta IPA total 9 dan peserta bahasa Inggris total peserta 8, membutuhkan kamera berapa? Jawab. Jika di setiap ruangan itu terdiri dari beberapa peserta, diusahakan satu ruangan terdiri dari peserta dengan mapel yang sama, dan untuk kamera diharapkan setiap ruangan minimal menggunakan 3 kamera atau HP untuk Zoom dan diletakkan di setiap sudut ruangan. Jadi kami dari panitia dimohon setiap
Olimpiade, setiap peserta Olimpiade diwajibkan untuk berada satu ruangan. Jadi jika terdapat perbedaan mata Olimpiade, diharuskan untuk berbeda ruangan. Baik. Pertanyaan kelima. Mohon dijelaskan terkait simulasi besok juga. Terima kasih. Untuk mekanisme simulasi akan dijelaskan saat Zoom simulasi berlangsung berikutnya yang akan dilaksanakan hari Senin yang bertepat pada tanggal 20 Februari 2023. Baik, kami dari panitia sudah mengirim tutorial simulasi berupa PDF di chat grup WhatsApp ALIS 2023. Baik, di kamera Zoom telah terlihat mengenai posisi pada saat babak penyisihan. Kamera terdapat pada sisi kanan peserta agak serong ke belakang. Jadi peserta dan PC atau laptop yang akan digunakan pada saat Olimpiade terlihat penuh. Baik, ada pertanyaan yang masuk lagi dari MI Islamiyah Al-Watoniyah. Setelah selesai pengerjaan soal, lalu submit, tidak muncul skorkah? Baik, kami dari panitia menjawab tidak, karena sebagai rahasia dari panitia itu sendiri. Baik, apabila ada pertanyaan sebelum kami akhiri bisa ditanyakan melalui via chat grup WhatsApp. Baik, karena telah tidak ada pertanyaan, maka kami moderator menutup acara pada technical meeting ALIS 2023. Sekedar mengingatkan mengenai simulasi akan dilaksanakan besok pada pukul 9 sampai pukul 10 dengan media Zoom yang sama. Untuk link akan kami share sesaat lagi. Kami selaku moderator mengucapkan banyak maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati para hadirin. Baik, jalan-jalan naik traktor. Jangan lupa membawa kunci. Kami selaku moderator Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng pungkasan Arif, rembulan wingi Tri. loh neng pungkasan Tri. rungu sak nganjuk Metu. La. Atas semua yang telah disampaikan, semoga acara Olimpiade ALIS berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Bila ada salah tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Kita keluar. Cal. Calista.